Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini masuk pada tutorial saya yang ke-17. Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi atau mengobati apabila kita terkena data-data penelitian kita ya, maksudnya yang data-data kita terkena heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ini adalah salah satu jenis daripada asumsi klasik. Nah, aplikasi yang akan saya pakai, kita menggunakan SPSS ya teman-teman ya. Ini SPSS-nya seperti ini, IBM SPSS Statistik 26. Misalkan teman-teman tidak memiliki versi 26, teman-teman bisa menggunakan versi yang lain, boleh 25, 24, 23 dan seterusnya ya. Usahakan yang terkini ya. Oke. Nah, pertama saya akan jelaskan dulu apa sih sebenarnya heteroskedastisitas itu ya. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ya, apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain ya. Banyak ditemui pada data cross section dengan objek yang berbeda di saat yang sama sehingga variasi data lebih besar. Kayak ini ya. Jadi heteroskedastisitas itu untuk mengetahui apakah di dalam model regresi kita pada saat kita lakukan regresi itu terjadi ketidaksamaan varian di antara residual satu pengamatan ke pengamatan lain gitu. Oke, untuk heteroskedastisitas kan jenis metodenya banyak ya teman-teman, ada banyak sekali. Untuk hetero ya, ini dia. Oke, metodenya kita bisa menggunakan scatter plot, kita bisa menggunakan uji Glasser, kita bisa menggunakan uji Pak, maupun kita bisa menggunakan uji White. Nah, untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan satu metode saja, yaitu uji Glasser, di mana ketentuannya jika nilai sig-nya lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, ini ya. Saya akan pakai yang ini untuk tutorial kali ini. Nah, apabila kita terkena heteroskedastisitas, ada beberapa metode ya yang bisa dipakai. Nah, di antaranya ada transformasi data, ada WLS dan Haber-White. Nah, tapi yang saya akan menggunakan di tutorial kali ini, saya akan menggunakan metode first difference ya. Ini belum masuk di sini ya, nanti bisa ditambahkan kalau misalkan ingin ditambah. Nah, jadi metode saya akan melakkan dulu untuk semua variabel. Setelah dilak, kita lakukan first difference tingkat 1. Jadi first difference-nya satu saja ya. Kan ada lak 2, lak 3 dan seterusnya. Nah, saya akan menggunakan difference-nya satu saja ya. Oke. Nah, yang perlu disiapkan ya teman-teman. Pertama, teman-teman pastikan sudah memiliki aplikasi SPSS 26 yang ini ya, bisa versi yang lain. Dan kemudian data mentahnya. Nah, ini adalah tabulasi dari data mentah yang akan saya pakai untuk simulasi pada tutorial kali ini. Jumlah observasinya ada 319 ya teman-teman. Ini 1 sampai bawah. Nah, ini dia. Ada 319 jumlah observasinya. Nah, ini judul penelitiannya adalah peningkatan daripada TA ya. Peningkatan TA atau tax avoidance melalui ICO atau komisaris independen, kemudian leverage atau LEV, kemudian sales growth dan profitabilitas atau PROF. Jadi saya ingin mengetahui nih bagaimana sih hasil daripada uji heteroskedastisitas dengan judul riset ini, peningkatan tax avoidance melalui komisaris independen, leverage, sales growth dan profitabilitas. Oke, ini data mentahnya nanti yang kita akan olah. Oke, langsung saja ya kita buka. Caranya mudah teman-teman. Jadi kita lakukan dulu uji heteroskedastisitas. Kita regress dulu lah ya, untuk mengetahui atau mencari nilai residualnya dulu. Kalau sudah ketemu nilai residual, kemudian kita lakukan yang namanya transform ya. Kita ABS-kan ya, ABS-kan dari nilai residualnya, karena kan kalau untuk heteroskedastisitas metode Glasser kita harus absolutkan nilainya, nilai daripada residualnya. Oke, langsung saja kita buka SPSS-nya. Jadi untuk mengetahui atau cara mengobati daripada uji heteroskedastisitas ini ada 5 cara ya. Yang pertama ada kita lakukan dulu transform ya.
transform, kita lakukan untuk semua variabel. Kemudian yang kedua kita first different-kan ya. Kemudian yang ketiga kita lakukan regresi. Yang keempat kita transform lagi untuk nilai absolutnya. Kemudian yang kelima kita regresi kembali dengan nilai absolut yang tadi. Itu ada 5 cara ya teman-teman untuk metode pengobatan uji heteroskedastisitas. Nah, ini sudah muncul untuk tampilan SPSS-nya. Nah, teman-teman buka saja di sini, kita klik New Datasheet karena kita membuat workfile baru ya. New Datasheet ini, kemudian kita lari ke bawah, di sini ada Open, kita klik. Nah, oke, kita sambil tunggu ya. Nah, ini adalah input untitled ya. Ini input, ini adalah inputnya. Inputnya terdiri dari variabel view dan data view. Ini saya klik di bawah. Oke, ini adalah variabel view yang akan digunakan untuk menginput nama-nama variabel dan pengaturan data. Kemudian sebelahnya lagi, nah ini data view digunakan untuk menginput hasil Excel atau data mentah yang tadi masukkan ke sini. Ya, ini juga bisa digunakan untuk pengaturan data. Nah, langsung saja kita masuk ke variabel view yang ini ya. Ada nama, tipe, dan seterusnya. Nah, kita buka untuk tabel Excel-nya atau data mentahnya. Ya, ada 1 variabel Y dan 4 variabel X. Nah, kita masukkan ya satu persatu ya. Oke. Masukkan ke yang variabel view. Nah, saya biasanya menggunakan Y-nya di depan. Nah, Y, kemudian X1, X2, X3, X4. Nah, kemudian kita namakan variabelnya TA, Eco, Net, ini sales growth, dan yang terakhir adalah prop. Nah, kemudian kita lari ke measure, kita rubah semua dengan skala ya, karena memang dari hasil penghitungan data mentah itu menggunakan skala. Oke, kalau sudah seperti ini, teman-teman lari ke sebelahnya ini yang paling bawah ya di data view. Nah, kita isi kolom-kolom yang masih kosong ini sesuai dengan variabelnya. Nah, kita buka lagi data mentahnya, yang ini ya. Nah, kita blok ini. Kalau mau enak biar cepat sampai bawah, teman-teman tekan Shift sama CTRL, kemudian tekan berbarengan dengan Packdown yang ada di keyboard. Kalau sudah, kemudian Ctrl C. Nah, kita masuk ke SPSS yang di sini. Nah, kita masukkan klik sekali, klik kanan, paste. Nah, oke, sudah masuk semua ya. Kita lihat apakah sudah sampai ke 319 dari jumlah observasi. Nah, oke, sudah ya, sudah masuk. Oke, sudah semua ya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, langkah yang harus pertama teman-teman lakukan, kita lakukan pengujian heteroskedastisitas dulu ya sebelum masuk ke pengobatan. Kita harus tahu nih kalau misalkan dia kena penyakit baru kita obati. Tapi kalau misalkan dia langsung lolos pada saat di regres ya tidak perlu diobati ya. Nah, langsung pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke menu ini, Analyze ya. Analyze yang ada di atas ini. Kita masuk ke Regression Linear. Saya ulangi, Analyze Regression Linear. Kita klik. Nah, kotak dependent kita masukkan variabel Y-nya. Y-nya di sini kebetulan adalah TA. Kemudian kotak independen kita masukkan semua variabel independennya. Nah, kalau mau enak teman-teman tinggal CTRLA ya, CTRLA blok. Nah, kemudian lari ke sini, panah ke kanan. Klik. Nah, sudah masuk ke sini. Nah, oke. Untuk settingannya, statistik kita buka. Ini karena sudah oke semua, langsung saja kita continue. Untuk pplotnya kita lihat. Nah, untuk kotak Y ini ya, kita isi dengan sRecit, kita arahkan. Nah, kemudian untuk X kita isi dengan zplot. Kita arahkan ke sini. Kita klik histogram dan normal probability plot. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah kita continue. Oke. Nah, yang settingan terakhir kita masuk ke Shape, kita pilih yang kolom bagian kanan yang ini residual, unstandardized-nya kita checklist. Jika sudah, masuk ke continue. Nah, langsung kita oke. Nah, ini kenapa kita harus melakukan regresi di awal, ini untuk mencari nilai residualnya. Nah, ini adalah outputnya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa lihat di inputnya. Nah, ada penambah satu kolom. Nah, ini dia, ini adalah nilai residual. Oke, kalau sudah seperti ini, nah yang harus kita lakukan untuk tahap hetero berikutnya, uji kasar berikutnya adalah dengan mengabsolutkan ya. Caranya kita buka, saya ulangi, transform ya, transform kita klik, kemudian kita pilih compute variable. Saya ulangi, transform compute variable.
Oke, muncul tampilan seperti ini. Di target variabel, teman-teman isikan ABSUT. Ini untuk mengabsolutkan nilai residualnya yang ini ya. Oke. Di function group, kita klik all. Nah, kita cari ABS-nya. Nah, kita tekan sebagai perbatasan biar dia naik ke atas. Kita klik. Nah, lari ke atas. Nah, karena ini masih kosong, nah kita lari ke sini. Unstandardized-nya kita klik. Ini nilai residual yang tadi ya. Nah, kita panahkan ke sini biar dia masuk di kotak numerik. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Kalau sudah, kita oke. Nah, dia akan muncul seperti ini tampilannya ya di output. Nah, kalau di input seperti apa? Kita lihat di sini bisa. Nah, tambahan lagi kolom ABS ya, ABSUT. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya kita regress nih. Sama analyze regression linear. Saya ulangi, analyze regression linear. Nah, kita ganti kotak dependennya yang ini. Kita ganti dulu, kita masukkan ke yang sudah diabsolutkan. Yang ini ya, ABSUT. Kita klik ke sini. Nah, yang lainnya tidak perlu dirubah kalau kita sudah setting. Oke. Yang independennya sudah betul ya. Oke, kita masukkan, kemudian kita klik OK. Maksud saya masuk langsung OK ya. Nah, sambil menunggu. Nah, oke teman-teman. Uji hetero dengan metode Glaser yang kita fokuskan adalah tabel yang ini teman-teman. Tabel ini saja, tabel koefisien. Nah, tabel yang lain harap diabaikan saja. Nah, kita fokus ke tabel yang ini ya. Oke. Syarat daripada uji Glaser sendiri adalah ketentuannya ya. Ini. Untuk ketentuannya uji Glaser Oke, uji Glaser ketentuannya jika nilai signya lebih dari 5% maka tidak terjadi heteroskedastisita dan sebaliknya. Nah, kita lihat nih nilai signya apakah dia di atas 5%. Oke, nih teman-teman bisa lihat di sini ya. Nilai signya ada sebagian yang tidak atau di bawah 5% nih. Untuk variabel ICO atau komisaris independen ini dia di atas 5% lolos ya. Kemudian berikutnya lab. Nah, ini nih, ini di bawah 5% nih artinya tidak lolos ya. Kemudian kita lihat lagi untuk sales growth. Ini 0,035 ini juga tidak lolos karena di bawah 5%. Kemudian yang terakhir prop. Nah, prop ini juga 0,0 artinya dia di bawah 5%. Nah, untuk tiga variabel ini dia tidak lolos uji heteroskedastisitas. Artinya pada model penelitian ini terkena penyakit ya. Penyakit hetero. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk cara treatmentnya atau cara pengobatannya supaya hasil daripada regresi untuk pengujian hetero ini bisa lolos. Oke. Ada 5 langkah tadi ya. Yang pertama lakukan transform, kemudian yang kedua adalah first diferentkan, kemudian lakukan regresi. Keempat, kemudian transform lagi, absolutkan yang baru ya, nilai residual yang baru. Kemudian terakhir adalah diregresi kembali. Oke. Langsung saja ya teman-teman ya, caranya mudah kok, nggak butuh waktu lama, cuma berapa menit aja. Oke, mungkin cuma sekitar 5-8 menit. Ya, pertama langsung saja ya kita masuk ya. Nah, karena kita sudah ketahui ya ternyata ini memang datanya tidak lolos. Oke, kita masuk ke treatment. Nah, pertama yang harus teman-teman lakukan adalah masuk ke menu ini. Ya. Menu transform kita klik. Nah, kita pilih compute variable. Nah, sudah seperti ini ya. Kita lakukan dulu setiap variabelnya. Kita ganti di sini. Lak. Bisa pakai lak nama underscore nama variabelnya atau lak langsung nama variabelnya atau bisa pakai lak y untuk simbol y x y z boleh. Bebas sama aja kok ya. Oke. Nah, untuk numeric expression-nya kita ganti ya. Ini hapus. Nah, kita cari di menu function and special variable, kita cari yang lak. Kita turunkan. Ini adalah satu lak dan seterusnya. Nah, kita pakai lak 1. Oke, ini kita klik di sini supaya dia ke atas. Nah, kita masukkan yang pertama dulu karena dia ada 4 variabel. Kita masukkan dulu yang y-nya. Nah, kita klik. Nah, seperti ini teman-teman, mudah ya. Nah, langsung kita oke. Nah, dia akan muncul execute di sini. Nah, ini baru y-nya. Nah, sama juga untuk variabel lainnya kita lakukan cara yang sama seperti ini.
transform compute variable, kita masukkan yang X1 nya. Nah, di sini untuk kolom yang ini kita ganti karena tadi Y ya. Ini kita ganti variabel X1, kita ambil di sini. Nah, X1 nya kita taruh. Oke. Seperti ini kita oke. Nah, lanjut ke variabel berikutnya. X2. Ini ganti juga X2. Ya. Kita klik di sini ambil left-nya. Oke. Seperti ini oke. Lanjut ke variabel berikutnya, transform compute variable. Kita ke X3 yang belum ya. X3 sama X4. X3 ini kita hapus dulu. Nah, kita lari ke X3, sales growth. Nah, seperti ini kita oke. Nah, yang terakhir, variabel yang terakhir, transform lagi compute variable, masuk ke X4. Ini kita ganti X4 karena totalnya semuanya ada 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Nah, kita masukkan X4 seperti ini. Oke, jika sudah oke. Nah, kalau sudah seperti ini tampilan di outputnya. Nah, kita bisa melihat di tampilan inputnya seperti apa. Nah, ada penambahan kolom. Ini tadi berdasarkan kita melakukan regresi yang kedua. Nah ini teman-teman nih, ada lak Y, lak X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, ini adalah yang kita lakukan barusan, nyalak. Kalau lak, karena dia laknya lak 1, artinya dia akan mengurangkan 1 kolom. Jadi kolom ini adalah kosong. Dan ini normal ya, teman-teman. Oke. Yang tadinya 319 menjadi 318 untuk jumlah observasinya karena kita melakukan treatment lak. Kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya kita lakukan force difference. Nah, caranya bagaimana? Caranya mudah. Kita masuk aja yang sebelah sini ya. Oke, caranya mudah. Pertama, kita masuk lagi ke menu yang sama, transform, compute variable. Nah, di sini kita ganti dengan D. D itu simbol dari force difference. D itu difference gitu ya maksudnya ya. Nah, ini bisa kita pakai menggunakan simbol Y karena variabelnya Y. Nah, jadi first difference ini dilakukan untuk semua variabel ya, teman-teman. Nah, kemudian yang ini kita hapus. Nah, numeric expression-nya teman-teman pakai karena ini pertama adalah variabel Y dulu. Kita klik di sini Y. Nah, kita arahkan ke sini. Kemudian kita minus ya, atau minus ya, minus kita kurangkan dengan lak yang tadi kita sudah buat. Nih, lak Y di sini. Oke, kita arahkan. Nah, seperti ini. D min lak Y. Kalau sudah kita oke. Nah, lakukan hal yang sama. Nah, ini dia ya. Lakukan hal sama untuk setiap variabel. Nah, caranya mudah ya. Transform compute variable ini ganti dengan X1. Atau nama variabelnya misalkan D TA, D ICO, D lab juga sama. Sama ya intinya. Jadi teman-teman bisa menggunakan nama variabelnya atau bisa menggunakan simbol variabelnya. Bebas, sama aja sih sebenarnya, intinya sama kok. Nah, kemudian yang ini kita ganti. Nah, hapus, ganti X1 yang ini. Nah, kemudian lak Y yang ini kita hapus saja. Kita ambil yang ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, lanjut ke variabel berikutnya. X2 ini ganti. X2 di sini. Nah, ini juga diganti, hapus saja. Nah, X2. Nah, sorry, ini lak 1 ya. X2 yang ini bawahnya. Oke, hati-hati ya pada saat memasukkan. Kalau sudah kita tekan oke. Nah, lanjut ke variabel berikutnya. X3. Nah, sorry, lak 3. Nah, kemudian yang variabel terakhir 4. Ini juga diganti 4 ya. Nih, X4 min lak 4. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita oke. Nah, kalau di outputnya seperti ini teman-teman penulisannya, tapi kalau di input teman-teman akan ada penambahan kolom lagi baru.
Nah, ini dia. DY, DX1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Oke, gitu ya. Oke, kalau sudah seperti ini, teman-teman yang harus dilakukan ya, kalau kita sudah melakukan Y min lak Y dan seterusnya, kita lakukan regresi ya. Kita lakukan regresi dengan pilih menu analyze, regression, linear. Saya ulangi, analyze, regression, linear. Oke. Nah, kita ambil variabel yang sudah kita lakukan first difference ya. Oke, kita pilih yang sudah kita differentkan. Nah, ganti DY, kemudian ini semua variabel kita balikin, kita ambil independennya yang sudah kita first differentkan, X1, X2, X3, X4. Kita tekan biar ngeblok biar untuk milih ini sampai ke bawah, biar nggak satu-satu, kita bisa tekan CTRL ya. Kalau sudah arahkan ke sini. Nah, ini 1, D2, X3, dan 4. Nah, kalau sudah langsung kita oke. Nah, muncul regression baru ya. Oke, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya, karena kan kita uji hetero, kita absolutkan ya. Kita absolutkan. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita masuk lagi ke menu transform, kita absolutkan untuk absolut yang kedua. Ini yang sudah di treatment ya. Oke, UT2 absolut UT2. Nah, kita hapus. Kita cari di sini yang function and special variable, kita pilih ABS lagi. Nah, kita ambil regression yang terbaru ya, yang ini bukan yang ini atau yang ini bukan, tapi kita ambil yang terbaru yang sudah kita first differentkan. Nah, kita klik, masukkan ke sini. Nah, ini dia res 3 jatuhnya, res 3. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, oke, untuk proses pengujian hetero sudah. Nah, sekarang kita lihat. Oke, kalau sudah kita lakukan absolut yang kedua ya, ini model outputnya seperti ini. Kalau model inputnya akan ada penambahan satu kolom. Nah, ini dia, ini tadi res 3. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini adalah data terbaru ya, data terbaru. Nah, untuk regress yang terakhir, nah kita pengen tahu nih. Nah, kita lakukan, ini masih trik daripada pengujian, langkah-langkah pengujian hetero ya. Kita gunakan regresi lagi, ini regresi yang terakhir ya, setelah diabsolutkan. Analyze regression linear. Oke. Nah, dependennya kita ganti yang sudah kita absolutkan ya teman-teman, ABS UT2. Nah, untuk variabel dependennya sudah, independen sudah benar, DX1, X2 dan seterusnya. Oke. Kita oke kalau sudah. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat nih hasil perbaikan atau hasil treatment kita. Kita abaikan tabel yang lain, kita fokus ke tabel koefisien. Nah, ini dia tabel yang ini teman-teman. Ini sudah di first difference untuk tiap variabel ya. Kemudian ini juga sudah diabsolutkan untuk nilai residual yang terbaru setelah dilalui first difference. Digunakan first difference. Nah, ini adalah hasil final yang terakhir nih teman-teman. Nah, kita lihat syarat daripada uji Glasser sendiri ya, kan dia syaratnya harus di atas ini ya, dia harus nilai signya harus di atas 5% supaya tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, oke. Kita masuk ke ini, kita lihat di sini. Nah, nilai signya, nah ini dia nilai signya untuk semua variabel baik ICO, kemudian leverage, kemudian sales growth maupun dengan profitabilitas terhadap si Y-nya ya, semua sudah di atas 0,05 atau di atas 5%, 0,429, 0,138, 0,288, 0,573. Ini artinya semua variabel ini sudah lolos uji heteroskedastisitas. Oke, berhasil ya teman-teman, mudah kan? Cukup mudah sekali ya. Nah, untuk perbandingannya teman-teman bisa lihat di sini. Ini saya ambil dari data outputnya juga. Nah, ini dia. Oke, di sebelah kiri ini tadi yang terkena hetero ya. Oke, ini ada 3 variabel kan tadi ya yang tidak lolos atau terkena penyakit. Yang ini tadi kan leverage, sales sama profitabilitas. Nah, ini dia. Ini yang sebelum terkena ya. Ini maksud saya ini yang sebelum diobati. Ini terkena penyakit. Nah, pada saat dilakukan treatment ya, diobati dengan metode first difference. Nah, ketemu angkanya jadi berubah ya. Semuanya di atas 0,05, artinya sudah bebas heteroskedastisitas. Oke.
Oke, mudah kan teman-teman? Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, saya tutup ya untuk metode first different yang digunakan untuk mengatasi penyakit heteroskedastisitas. Semoga bermanfaat ya, sering-sering untuk melihat channel saya ya, supaya teman-teman juga bisa mengikuti perubahan-perubahan atau tutorial-tutorial saya yang lain. Jangan lupa komentar ya, tentunya dengan komentar yang sopan. Oke, itu saja dari saya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.